One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Kembali bersama Kongko Pria Sejati, kita masih berada di kota Jogja. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Selamat datang Pak Yosua Suwarno. Terima kasih sudah datang dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang bersama Pak Yosua. Nah, kita ini ada di sebuah kafe di daerah Jogja. Nampilan ya Pak ya, namanya Homewalk. Wah, ini tempatnya luar biasa, elegan. Teman-teman kalau mampir ke kota Jogja, saya rekomendasi untuk datang ke tempat ini. Nah, Pak Yosua, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol, tapi mungkin terlebih dahulu tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin Pak Yosua bisa memperkenalkan diri dulu, termasuk juga mungkin profesi pekerjaannya apa Pak? Iya, terima kasih sudah bisa bertemu di kesempatan ini. Ya, nama saya Yosua Suwarno. Saya dari Bantul. Ya. Profesi saya sebagai hamba Tuhan. Saya sudah berkeluarga dengan 2 putra. Ya, istri saya dari Sangir. Oh, istrinya dari Sangir. Dari Sangir. Kemudian anak-anak lahir di Bandung. Anak-anak lahir di Bandung. Sekarang sudah besar. Yang satu sudah siap mau nikah dan yang satu masih penyelesaian studi akhir di sebuah kampus di Yogyakarta. Aduh, ya luar biasa ya Pak ya. Bapak sebagai aktivitas sebagai hamba Tuhan ya Pak. Ya. Nah, dalam minggu-minggu ini aktivitas apa sih yang sekarang lagi sedang dikerjakan selain mempersiapkan anak yang akan menikah nanti di berapa hari setelah hari ini ya? Ya, seperti biasanya saya tetap melayani walaupun kondisinya seperti ini, karena itu adalah panggilan yang harus saya lakukan dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selain saya harus menyiapkan hari-hari terakhir untuk pernikahan anak saya. Akan melepaskan dia. Rasanya berat juga nih. Ada rasa gitu ya Pak ya? Iya. Nggak tahu dulu waktu saya menikah apakah seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas sepertinya saya menjadi seorang bapak yang sebentar lagi punya cucu gitu. Pak, ada perasaan apa sih ketika anak ini sudah mau menjelang menikah? Ya, ada hal yang apa ya, mungkin yang nggak tahu sih apa sifatnya personal atau pribadi yang dirasakan. Mungkin ayah-ayah yang lain belum tentu ngerasain, tapi Pak Warno, saya panggil Pak Warno mungkin boleh bebas aja. Lebih ngerasain apa sih Pak? Ya itu mungkin nanti saya akan lepas dia, sudah nggak sama-sama lagi ya itu. Tapi mungkin ada hal yang lain yang Bapak rasa, saya kira dia akan lakukan, dia akan pergi, dia akan jadi seperti ini pernah gitu Pak. Ya, ini adalah proses yang normal ya. Sebagai seorang ayah dan sudah memiliki anak yang siap berkeluarga, ya memang harus dilepas. Dan ini merupakan wujud daripada firman Tuhan bahwa seorang ayah harus mendidik anak-anaknya sampai dia benar-benar mandiri dan membentuk keluarga yang baru. Memang berat rasanya karena harus tidak lagi serumah, tidak lagi beraktivitas karena mereka membentuk satu keluarga baru, belajar hidup yang baru. Dan saya sebagai orang tua hanya bisa mengamati saja, tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka, paling-paling hanya jadi seorang penasihat, seperti itulah. Aduh. Oke Pak, tadi selain mempersiapkan anak yang sedang mau menikah, aktivitas minggu-minggu ini apa saja yang sedang dikerjakan Pak? Saya tidak banyak pelayanan minggu-minggu ini. Saya fokus untuk anak saya dan urusan dengan keluarga dari calon mempelai ya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Sementara ini pelayanan diatur sedemikian rupa lah. Ya, diutamakan untuk mempersiapkan ini karena ini kan ada batas waktunya ya. Sesudah itu kita bisa bebas lagi melayani dengan baik. Oke. Pak, ini masih masa pandemi. Iya. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang berkesan atau yang punya makna khusus dalam masa-masa pandemi ini, Pak, buat Pak Warno? Iya. Banyak sih pengalaman berkenaan dengan pandemi ini. Waktu pandemi yang pertama yang disebut lockdown itu memang ada rasa kekhawatiran gitu ya, rasa takut karena semuanya kan serba mencekam gitu ya. Tapi saya dengan beberapa teman itu tetap mengambil satu komitmen untuk tetap melayani begitu, dengan
jalan misi, pembagian sembako, pembagian makanan, sanitizer dan lain sebagainya yang bisa kami kerjakan. Seperti itu. Kami tidak mau berpangku tangan kemudian menyerah, wah pandemi ya udah kita di rumah saja. Seperti itu. Tapi kami tetap melakukan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan perintah di dalam Alkitab. Nah, saya dengar juga kan Pak Yosua hidup sebagai hamba Tuhan. Dalam penghidupannya, dan Pak tadi kita ngobrol-ngobrol juga kalau Pak Yosua memang ya hidup hanya mengandalkan dari pelayanan yang dipercayakan. Nah, di masa pandemi ini kan gereja-gereja kan juga mengalami harus ditutup sehingga aktivitas ibadah, aktivitas yang biasa dilakukan sudah tidak ada lagi. Yang dilakukan hanya by online. Nah, gimana dengan Pak Yosua dengan keluarga untuk keseharian, Pak? Sementara kan butuh makan, butuh kesediaan buat harian. Gimana, Pak? Iya. Suatu mujizat yang luar biasa yang saya alami ketika masa pandemi ya. Memang di saat itu saya sebagai hamba Tuhan ya memang mengandalkan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau saya disuruh utang, saya memang tidak mau. Sudah menjadi komitmen kami dengan istri, jangan utang, apalagi hanya untuk makan begitu ya. Lalu solusinya yang pertama kami mengelola sebidang tanah kecil lah di halaman itu ya, kita tanamin sayur, kita tanamin cabai, tomat, dan itu bisa kita manfaatkan seperti singkong, dan juga di sebelah kami pakai kolam lele seperti itu ya. Buat kolam lele ya, Pak ya? Kolam lele hasilnya sebagian dimasak, sebagian dijual ke tetangga-tetangga. Ada yang butuh 1 kilo, 2 kilo kami jual, dan itu untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Nah, di samping itu mujizat Tuhan yang luar biasa itu ketika kami memang membutuhkan sesuatu, ya Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya ya. Bahkan selama pandemi saya itu tidak pernah membeli beras. Nah, itu luar biasa itu. Beras itu nggak pernah saya beli karena saya dikirimi. Udah habis, ada yang ngirimi lagi, habis ada yang ngirimi lagi, baik itu supermi, baik gula, baik teh, itu selalu ada melimpah. Tersedia dan itu, ya. Dan itu adalah bukti bahwa Tuhan itu memelihara saya. He is a provider ya. Dia menyediakan apa yang saya butuhkan gitu. Jadi dengan masa pandemi ini justru banyak karya Tuhan yang dinyatakan. Iya. Semakin saya melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi saya dengan jalan Dia itu mencukupkan segala kebutuhan yang saya perlukan. Ya memang tidak melimpah, tapi cukuplah seperti apa yang kami butuhkan di hari itu. Oke, Pak, kan ini topik yang kita sedang bicarakan adalah tanggung jawab pria bagi keluarga dan sesama. Ya. Nah, bagaimana tanggung jawab pria bagi keluarga dan sesama ini yang Bapak jalankan dan Bapak dapetin sehingga Bapak merasa memang itu adalah tanggung jawab pria? Iya. Sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarga itu mencukupkan kebutuhan itu ya memang sudah wajar ya. Tetapi ada satu nilai yang saya peroleh ketika saya berada di Pria Sejati, bahwa kebutuhan tidak cukup bagi anak-anak. Ada sesuatu yang harus dikerjakan sebagai bekal ketika mereka nanti itu hidup mandiri. Nah, seperti sekarang ini anak saya mau menikah, sesudah menikah kan tentunya tidak tinggal dengan saya. Apakah dia nanti bisa berkarya bersama dengan istrinya atau tidak? Ini merupakan tanggung jawab moral. Nah, ketika saya melakukan sesudah menikah terlambat. Nah, jadi sejauh ini saya menyiapkan mereka sebagaimana saya mampu, dan dengan pertolongan Tuhan tentunya membawa anak-anak ini untuk lebih kuat di dalam Tuhan dan lebih kuat untuk menghadapi segala sesuatu dengan nilai-nilai dari firman Tuhan. Supaya mereka tidak tergerus dengan arus dunia. Ketika mereka tergerus dengan arus dunia, pasti pola hidup mereka sama dengan dunia. Dan itu adalah
kegagalan dari seorang ayah karena tidak bisa menyiapkan anaknya untuk hidup secara mandiri. Jadi itu yang Pak Warno definisikan sebagai sebuah tanggung jawab, Iya. yaitu untuk mewariskan nilai-nilai Nilai-nilai. kehidupan, Iya. nilai-nilai kepriaan yang Bapak sudah hidupi dan mentransferkan kepada Iya. anak-anak. Iya. Jadi warisan, jadi bekal kehidupan dia kelak. Betul. Bukan hanya sekedar materi, pendidikan, kasih sayang, tapi lebih daripada Dari- itu juga. Iya. Oke, nah gimana Pak Yosua memandang masa lalu dan masa depan setelah lewati proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Pak Iya. Yosua? Saya memang dibentuk bukan dari keluarga Kristen dari awal ya. Saya mengenal Yesus itu dari kakak-kakak saya. Ayah saya itu almarhum adalah mungkin cenderung kepada kebatinan ya. Oh, Ya, kejawen gitu ya? kejawen begitu ya. Mhm. Terus akhirnya entah bagaimana dia bisa menemukan Kristus secara pribadi dan itu mengalir kepada anak-anaknya hingga ke saya. Nah, dalam waktu itu saya tidak tahu nilai-nilai yang benar dalam firman Tuhan. Mhm. Walaupun saya ya sekolah minggu dan lain sebagainya. Nah, ketika saya mengecam bangku pendidikan lebih tinggi, kemudian bisa belajar menyelesaikan sekolah strata 1, ya mengenal Tuhan, tetapi saya belum bisa menghidupi nilai-nilai sebagaimana seorang pria walaupun saya sudah berkeluarga begitu. Mhm. Ketika saya bertemu dengan rekan-rekan di Pria Sejati mungkin tahun 2009 ya. Mhm. Itu saya mulai belajar dengan mereka untuk bagaimana menjadi seorang pria yang baik, pria yang benar-benar melindungi keluarga, pria yang benar-benar memperhatikan istri dan anak-anak, mengasihi dan membawa mereka kepada jalur-jalur yang benar di dalam firman Tuhan. Mhm. Nah, semenjak itu hidup saya mulai ya fokus lah, menjadi fokus untuk bagaimana saya harus memprioritaskan keluarga sebagaimana amanat yang diperintahkan di dalam Alkitab. Iya. Pelayanan sih bisa kemana-mana, bisa kapan saja, tapi keluarga adalah hal yang paling utama. Apalah artinya ketika kita sukses dalam pelayanan namun keluarga mengalami kehancuran, sama sekali tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi ketika keluarga itu dibentuk di dalam Tuhan dan keluarga itu bisa hidup benar-benar di hadapan Tuhan, seperti tadi seorang pria mewariskan nilai-nilai yang tidak pernah habis-habisnya. Kalau soal harta mungkin anak-anak bisa bekerja kemudian bisa membeli sesuatu dan lebih daripada orang tuanya. Iya. Tapi kalau nilai ini salah ditanamkan kepada anak, maka anak itu akan menjadi apa ya, seperti mobil itu oleng begitu, tidak tahu tujuannya. Tapi saya bersyukur dengan pertolongan Tuhan sampai hari ini ya berkat Tuhan untuk anak-anak bisa saya lihat dan itu menjadi satu nilai tersendiri bagi hidup saya. Oke, ya Pak. Nah, dari proses yang Tuhan sudah jalankan, apa yang Pak Warno juga sudah raih gitu. Gimana perasaan Bapak? Apakah sudah puas dengan hal itu atau masih ada hal lain lagi yang masih Bapak ingin kerjakan? Baik itu di profesi Bapak sendiri, di keluarga dan di pelayanan Pak Warno. Iya. Semakin hari bertambah usia, semakin sadar bahwa tanggung jawab yang Tuhan bebankan di pundak saya itu bukan semakin ringan, gampang ya. Oh, iya. Iya, justru semakin berat. Karena apa? Kalau saya belajar daripada firman Tuhan itu bahwa kita itu harus bisa menjadi sandaran bagi keluarga ataupun sesama. Bahwa kita harus terbuka untuk mereka. Karena banyak orang-orang yang sedang berjalan di dalam jalan yang salah dan mereka frustasi dalam menghadapi kehidupan ini sehingga mereka tidak lagi fokus kepada sesuatu yang memiliki nilai kekal, tetapi mereka mengejar nilai-nilai yang sifatnya hanya sementara. Yang fana ya. Iya, dan itu terus
mengiang terus membahana di dalam hati saya sampai kapanpun tetap hal itu harus dikerjakan sampai Tuhan memanggil yang terakhir kali ya. Jadi menyelesaikan amanat agung ya, Tuhan ya. amanat agung itu. Ya. Pak Yosua, apa sih plan Bapak dalam 4 tahun ke depan dari tahun ini, Pak? Ya, saya pingin sih terus terjun di dalam dunia misi. Karena dunia misi itu suatu nilai yang tidak bisa ditawar lagi. Seperti apa yang diperintahkan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua orang itu bertelut dan setiap mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan, dan itu pasti sampai dunia ini berakhir. Artinya selama saya masih ada di dunia ini ya terus bergerak di jalur itu. Oke, ya. Nah, ini tadi udah disinggung tentang Pria Sejati, CMN Indonesia. Tadi juga Bapak udah menyebutkan mengenal CMN itu di 2009 ya, Pak? Iya. Nah, bagaimana sih ceritanya Bapak bisa mengenal dan terlibat di pelayanan CMN Indonesia? Iya. Tahun 2007 itu saya sudah diajak temen tapi saya menolak. Ya, menolak 2007. Kemudian 2008 saya juga menolak dengan alasan saya baru menyelesaikan studi ini. Ya. Teman saya nggak bisa menuntut banyak. Ini kemah hamba Tuhan berarti Pak ya waktu itu? Iya, waktu itu akhirnya saya ditawarin, sekali lagi ditawarin, nggak tahu kok dia maunya nawarin gitu. Padahal sudah 2 kali ditolak. Nah, akhirnya saya ikut udahlah daripada dia kecewa dan saya nggak ada kegiatan apa-apa, ya ikutlah saya gitu. Pada waktu itu kemah hamba Tuhan ya, seperti itu. Tapi apa yang saya peroleh di luar dugaan yang saya prediksikan, karena saya pikir paling juga seminar seperti itulah, paling ngomongnya juga seperti itu, aku juga bisa gitu ya. Biasa hamba Tuhan. Iya, begitulah. Merendahkan diri di atas gunung. Merendahkan diri jongkok Pak di atas Jogja. Ya, tapi akhirnya saya mendapatkan nilai-nilai kepriaan walaupun waktu itu tidak sempurna ya. Artinya tidak sempurna itu saya tidak dengan sepenuh hati untuk mengikuti, tapi saya bisa mengambil nilai-nilai itu, dan akhirnya ada tantangan-tantangan itu saya mengambil sebuah komitmen gitu, mengambil sebuah komitmen bahwa saya harus membaharui, menata hidup saya lagi, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, kemudian memperhatikan keluarga dan hal-hal yang sifatnya membawa mereka kepada masa-masa kekekalan seperti itu. Itu ya Pak? Ya, akhirnya saya bergabung dengan teman-teman. Mulailah saya mengenal mereka. Ayo ikut yuk. Ya saya ikut aja. Pertama ya ikut-ikut aja gitu. Pokoknya mereka ajak acara, saya ikut datang. Tapi disitulah justru saya di-upgrade lagi ya. Ketika ada momen-momen seperti itu saya di-upgrade lagi nilai-nilai kepriaan sehingga saya bulat. Untuk tetap begitu ya. Jadi saya harus membagikan nilai-nilai ini kepada banyak pria yang lain. Seperti itu. Ya seru sekali ya ceritanya. Ya. Memang biasa di awal-awal begitu ya Pak ya. Tapi makin dalam, makin kenal. Aduh, baru dapat kliknya ya Pak. Ya. Baru bisa nyambung ya. Benar ya. Nah, sejauh apa Pak sebenarnya pria itu bertanggung jawab terhadap keluarga dan sesama? Secara umum pria kan berpikir kalau dia sudah mencukupi kebutuhan keluarga itu dia sudah bertanggung jawab ya. Misalnya menyediakan makanan, mereka bekerja kemudian membagi uang untuk keluarga, menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Ya itu memang kewajiban sebagai seorang ayah ya. Tapi ada nilai yang tidak bisa kita lupakan. Bagaimana kita menolong anak-anak kita untuk mengenal kebenaran di dalam Kristus. Ada nilai-nilai yang tidak didapatkan di luar, tidak didapatkan di bangku sekolah, tidak didapatkan di tempat-tempat kerja. Ya, hanya bisa didapatkan hubungan dengan ayahnya, yaitu menanamkan firman Tuhan kepada mereka
dengan tujuan supaya kelak ketika dia hidup mandiri, nilai-nilai itu tetap ada di dalam hidup dia. Ya, ya. Jadi sejauh itu ya. Jadi Ya. bukan hanya penyediaan materi, fasilitas, tapi value. Ya, Ya, value-nya mentransfer gaya hidup ya, dalam kerajaan Allah, kalau dia mungkin anak laki-laki ya tentu nilai-nilai kepriaan. ya, Kalau dia anak wanita harus hidup punya. dalam nilai-nilai seorang wanita Ya. yang mengenal Tuhan. Nah, apa yang Pak Yosua upayakan dalam rangka untuk bertanggung jawab terhadap keluarga selain yang tadi kita sudah diskusi atau bahas, Pak? Mungkin ada hal konkret lagi yang Bapak pengen share-kan, Pak, buat kita semua. Ya, saya tidak malu-malu untuk mengatakan kepada anak-anak bahwa kamu harus tetap hidup di dalam firman Tuhan dan mendorong mereka untuk menggeluti firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu akan muncul value-value yang luar biasa yang tidak didapatkan dari dunia ini. Dan juga mendorong membawa mereka untuk mengenal ini loh yang bapakmu lakukan, ini loh yang papa lakukan bersama dengan teman-teman pria itu seperti ini. Jadi kamu harus kenal, tidak hanya tahu bahwa papa itu di pria, kamu nggak ngerti apa-apa. Ya, saya dorong dan mereka ikut. Yang Terlibat besar, mereka, Pak? ya, yang besar sudah masuk di camp reguler dan dia ketika ada camp dia melayani di musik juga. Kemudian yang kecil di Young Men. Oh. Ya, tapi yang kecil belum ke regulernya belum. Katanya nanti itu urusan orang tua katanya gitu. Anak muda ya, Pak? Iya, masih muda dia. Nah, Pak Yosua, tentunya dalam proses kehidupan yang dijalani pernah ngalami yang namanya kecewa, marah, geram. Gimana Pak Yosua mengatasi hal-hal ini, Pak? Wah, kalau itu sudah makanan yang biasa ya. Saya dikecewakan banyak orang itu sudah biasa. Dikecewakan hamba Tuhan ya sudah biasa. Kuncinya cuma satu kok. Saya dengan rela hati melepaskan pengampunan, dan ketika pengampunan itu dilepaskan di dalam Tuhan bersama dengan Roh Kudus, rasanya hati itu plong gitu ya. Ada pengalaman waktu saya dengar cerita dari Bapak bagaimana Bapak memilih untuk mengundurkan diri dari gereja lokal sebelum ini, dan Bapak menyerahkan dan memilih untuk enggak. Nah, itu ada ceritanya tuh Pak kayaknya. Iya, Pak. banyak ceritanya. Boleh share, Pak? Tapi rasanya kalau di share kan gak enak ya. Nggak usah disebutin nama dong, ya kan? Iya, Ini apa waktu- yang Bapak rasain, apa yang Bapak dapatkan dan Bapak putuskan untuk saya memilih untuk saya mengundurkan Iya. diri. Karena saya berdiri dalam prinsip kepriaan dan pengajaran di dalam pria sejati. Oh, justru karena kita- Bapak iya. sudah mendapatkan nilai Iya. tentang kepriaan ini, Iya. Bapak ambil keputusan itu. Dan itu saya diskusikan dengan istri saya. Mm-mm. Lebih baik nggak usah lah. Mhm. Dan dengan senang hati saya menyampaikan kepada senior itu ya, Iya. saya tidak ikut. Ya sudah, kami mengundurkan diri dengan damai sejahtera. Saya harap sih tidak ada konflik, dan memang tidak ada konflik. Ya seperti itu. Dan kalau dikecewakan banyak orang ya, banyak sekali. Satu waktu diundang khotbah, sudah sampai di sana tiba-tiba digantikan orang lain. Itu juga sudah pernah ya, cuman dia datang. Nggak apa-apa lah, terserah. Dia yang khotbah, saya yang dapat berkatnya. Pernah sekali, pernah beberapa kali seperti itu. Tapi saya belajar untuk memberikan pengampunan itu ya memang cukup lama ya, cukup lama. Jadi merilis terus ya Iya. Pak ya, merilis terus. Iya. Karena pengampunan itu apa ya? Seperti menyayat diri sendiri, menyayat hati sendiri. Tapi itu harus dilakukan supaya genap apa yang difirmankan Tuhan. Ya Tuhan Yesus saja yang sudah berbuat baik, melakukan yang terbaik, aja dikhianati, apalagi saya sebagai hambanya yang tidak ada apa-apanya. Sudahlah, wajar kalau diperlakukan seperti itu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi bagian dari hidup saya sampai sekarang ini. Ketika saya dikecewakan,
saya hanya ketawa saja. Sudah, nggak apa-apa. Nggak apa, sama istri saya, sudah, jangan dipikirin, nggak apa-apa. Seperti itu. Jujur dan tulus ya Pak. Iya, jujur dan tulus itu nilai-nilainya. Iya. Pak Yosua, saya dengar juga kalau Pak Yosua itu tinggal di daerah yang pada tahun 2006 mengalami gempa. Iya. Mungkin Pak Yosua bisa ceritakan apa yang dialami pada saat itu dan bagaimana kondisi, ya walaupun itu udah berapa, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu lebih ya. Gimana? Iya, waktu gempa terjadi itu saya sedang berdoa. Biasanya pagi itu saya berdoa sendiri ya. Berdoa sendiri. Oh, ini pada saat mau menjelang kejadian? Iya, saya itu biasanya udah berdoa sendiri. Kemudian saya ada di dapur biasanya. Kalau berdoa saya menyendiri di dapur. Kemudian kebetulan pagi itu saya tidak duduk di bangku yang biasanya saya pakai untuk berdoa. Saya pindah ke ruang sebelahnya. Saya berdoa, apa yang terjadi, gempa. Dan ketika terjadi gempa, dapur itu rubuh dengan rata tanah. Sudah tidak ada apa-apa. Seandainya saya di situ, saya pasti sudah habis. Tertanam. Habis ya. Anak-anak saya ada di kamar sebelah, terus dengan istri saya, ketika terjadi gempa, kami menjadi satu tempat, dan itu goncangan yang begitu hebat, kami tidak bisa lari. Tapi masih di dalam rumah? Masih di dalam rumah. Waduh. Dan udah bunyinya itu kayak petasan gitu ya, yang tembok-tembok pada pecah, pada runtuh gitu. Nah, puji Tuhan ada kesempatan kami bisa lari, kami berempat lari, dan anehnya pintu depan saya itu biasanya susah dibuka kuncinya. Saat itu sekali dibuka bisa terbuka dan kami lari ke jalan. Semua sudah debu semua, sudah nggak kelihatan mana rumah, mana ini, semuanya debu semua di jam itu. Dan suatu kemurahan yang kami terima, kami tidak sedikit pun lecet mengalami luka apapun. Wah, sampai rumah yang depan hancur, belakang juga rubuh seperti itu. Jadi rata tanah semua Pak? Hanya terdengar teriakan, tangisan dari tetangga-tetangga. Yang tinggal jadi cuma baju yang dipakai aja Pak? Iya. Nggak ada bawa apa-apa? Tidak ada apa-apa. Semua sudah ketutup. Dan waktu itu dengan sadar saya mengambil keputusan untuk membantu rekan-rekan yang minta tolong. Tetangga-tetangga yang minta tolong. Nggak tahu kenapa waktu itu saya diberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Nggak ada rasa takut? Tidak ada rasa takut, dan kan kekuatan untuk saya kondisi yang bisa ditebak kan? Iya. Dan itu mendadak sifatnya gitu. Ada kekuatan yang lebih daripada biasanya. Saya lihat anak istri semuanya aman, saya bantu yang lain. Waduh. Seperti itu. Makna apa Pak yang Bapak dapatkan dari peristiwa itu Pak? Sebagai manusia kita tidak punya kemampuan apa-apa sih. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengendaki sesuatu terjadi, kita nggak bisa menolak. Makanya ketika kita merasa hebat, merasa sombong, di hadapan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Baru digoncang 5,6 skala Richter, semuanya sudah hancur, rumah-rumah hancur, semua sudah berantakan. Yang ada cuma tangisan, kesedihan. Hanya digoncang begitu saja. Nah, itu kan menandakan bahwa manusia itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Seperti itulah. Jadi harus bergantung terus. Iya, bergantung sama Tuhan, sang pemilik kehidupan ya Pak. Betul. Sebagai pesan terakhir Pak Warno buat teman-teman dan para pemirsa, apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya, sebagai seorang pria, khususnya pria ya, nilai apakah yang akan kita wariskan bagi anak-anak kita, baik itu yang pria maupun yang wanita ya. Ketika kita bisa mewariskan nilai-nilai kekekalan kepada mereka, masih ada tantangan bagaimana dengan cucu kita. Ya kan? Siapa yang akan membina, membimbing mereka? Karena ketika kita putus dengan segala sesuatunya, berarti kita melepaskan amanat Tuhan yang ada di dalam hati. Dan ini menjadi tantangan bagi saya
ketika anak saya nanti menikah, mungkin setahun 2 tahun punya cucu. Nah, ini tanggung jawab yang baru ini. Apakah cucu saya nanti menjadi orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Walaupun tidak tergantung penuh kepada saya, tapi tergantung penuh kepada apa yang kita ajarkan kepada anak kita. Supaya anak kita itu mengajarkan sesuatu yang bernilai kepada anaknya. Ya, saya berharap sih anak cucu saya ke depan itu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang tentunya harus ditanamkan bagi pria dimanapun juga. Selain kita menghidupi keluarga dengan bekerja, dengan hal-hal yang sifatnya materi, tapi jangan lupa bahwa nilai kekekalan ini sangat penting. Mereka tidak akan mendapatkan dari orang lain, sekalipun dari pendeta. Tapi hubungan harmonis dengan ayah itu memberikan nilai-nilai yang sungguh tidak ada ukurannya dibandingkan yang lain. Pak, ini untuk closing statement. Mungkin satu hari kelak anak Bapak yang sudah menikah nanti akan menyaksikan tayangan ini. Ada nggak pesan secara khusus tadi kan kepada ayah-ayah yang nantinya akan mengantarkan anaknya ke pernikahan, tapi ini khusus buat si sulung nih Pak ya yang akan menikah. Ada pesan apa Pak? Bagi anak saya ya, khususnya ini Timius kan mau menikah, tetap pegang nilai-nilai pria, tetap pegang kebenaran firman, karena itu yang menghidupkan kamu dan keluargamu, dan itu adalah harta yang tidak ternilai, harta yang sungguh-sungguh menuju kepada kekekalan. Jadi jangan lepaskan itu, walaupun menghadapi tantangan, resiko, kesulitan apapun, tetap di dalam Kristus. Seperti itu. Mantap sekali. Teman-teman, ini dia obrolan kita. Dan terima kasih Pak Yosua Suwarno yang sudah share tentang tanggung jawab pria bagi keluarga dan sesama. Nah, kami ada kenang-kenangan buat Pak Yosua, yaitu kaos Pak. Aduh, kiranya ini bisa diterima. Ini kaosnya Pak. Terima kasih. Bisa jadi berkat. Yo Kongko. Kongko pria sejati. Terima kasih banyak. Kita akan melakukan obrolan lebih lanjut ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan channel-channel kita yang berikutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, kasih like, dan klik tanda loncengnya di YouTube channel kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes.